Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Langsung hari ini banyak sekali teman-teman ya, kita bergabung banyak sekali tim. Ada Pak Rinto, Ibu Desi, Pak Ahli Hukum Pak Alessandro Rey, Ibu Rina, dan Bapak Matius juga sebagai lawyer. Nah, mungkin kalau satu-satu perkenalan cukup lama nih teman-teman ya. Kita langsung tanya ke Pak Rinto nih. Pak Rinto masih semangat terus hari ini, Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Oke, terima kasih Pak Rinto ya dan teman-teman. Kita akan undang satu persatu ya teman-teman. Mulai dari Ibu Desi nih. Ibu Desi yang sudah menemani kita selama beberapa minggu ini masih berkemelut di kasus mengenai DJP nih ya. Ini DJP ternyata setelah sudah kalah di pengadilan pajak, ini nggak tahu malu ya para oknum-oknum pejabatnya ya. Sudah kalah di pengadilan pajak, sekarang mengajukan PK, peninjauan kembali ke pengadilan pajak yang nanti akan lanjut ke Mahkamah Agung. Nah, mungkin Bu Desi bisa ceritakan nih Bu, gimana ceritanya kok bisa ada PK dari DJP nih Bu? Silakan Bu Desi. Iya, selamat pagi kawan. Pagi Bu. Iya nih, selamat pagi Pak Rinto, selamat pagi Pak Rey, Pak Matius, dan Rina. Ini nih, saya kemarin juga baru dapat lagi nih kok PK dari DJP kan. Nah, memori PK baru dikirim sih 2 hari yang lalu gitu loh kawan. Di sini saya pengen nanya nih kepada eh, DJP nih. Kita kan sudah ngajukan gugatan sudah menang dan SKP-nya sudah dibatalkan. Kenapa lagi DPK ini loh? Kemarin pun banding pun sudah kita dimenangkan, dikuatkan, nggak ada tagihan pajak lagi, udah nihil, ya kan? Terus tinggal yang di laporan polisi, ada perkembangannya. Nah ini kenapa DPK lagi nih, gitu loh kok. Oke, jadi nggak ada pemberitahuan sama sekali, nggak ada klarifikasi dari DJP gitu Bu ya? Iya, nggak ada. Nah, oke. Mungkin kita lanjut dulu nih ke Bapak Matius. Pak Matius, bagaimana nih pengalaman Bapak kasusnya Bu Desi ini mengenai PK ini, Pak? Mungkin dari sisi hukumnya bagaimana, Pak Matius? Silakan. Mohon izin Pak, karena dalam undang-undang itu tidak ada secara implisit yang melarang daripada yang kalah itu baik dari pemerintah maupun dari wajib pajak untuk mengajukan PK. Jadi PK itu Pak adalah hak kedua belah pihak. Itu menurut pendapat saya Pak. Kalau berbeda mohon maaf. Nah, namun demikian yang perlu dicermati adalah dari PK tersebut apakah PK itu yang diajukan sudah merujuk kepada undang-undang pengadilan pajak. Karena menurut saya pengadilan pajak hukum acara pengadilan pajak tidak berlaku umum, dia berlaku khusus. Jadi tidak berlaku bagi PK untuk masalah-masalah yang bersifat hukum umum. Jadi karena dia udah punya hukum acara sendiri berarti berlaku hukum acara. Nah, di sana hanya disinggung salah satu pasal yaitu pasal 91 huruf E. Itu yang dibanding oleh yang di PK dari Ditjen Pajak. Nah, namun di dalam materinya ini masuk ke materi harusnya tabu bagi advokat untuk masuk materi karena itu bukan merupakan kewenangan kita. Tetapi secara umum boleh saya katakan bahwa ada gium yang menyatakan jika peraturan sudah diatur secara khusus, maka yang diatur secara umum dikesampingkan, lex specialis, lex derogate. Nah, jadi dengan demikian, nah merupakan pertanyaan kita bersama adalah PK yang diajukan oleh Ditjen Pajak ini apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang diatur. Itu aja dari pandangan saya, Pak.
Jadi saya juga mempertanyakan mengenai PK itu apakah jadi perlu kita cermati bersama-sama, Pak. Ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Matius informasinya ya. Jadi PK ini mungkin masih agak blur, agak membingungkan. Nah, kita tanya nih langsung ke ahli hukum kita, Bapak Alessandro Rey. Mungkin Pak Rey bisa kasih pandangan nih, bagaimana ceritanya SKP sudah dibatalkan karena putusan pengadilan pajak, tiba-tiba ada PK. Kemudian keberatan juga sudah menang. Keberatan sudah menang, sudah selesai, kenapa bisa ada PK lagi? Nah, kemudian kalau DJP akhirnya nanti menang di PK, bagaimana konsekuensinya? Nah, silakan Pak Rey. Masih ke mute Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Awan, terima kasih Pak Matius, Pak Rinto, dan Bu Desi. Ini adalah pertanyaan yang sering terjadi dan sering diajukan, dan tentunya kita harus menjawabnya secara normatif ya. Bahwa pertama, upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa. Karena disebut dengan luar biasa, maka sudah pasti ada biasanya. Nah, pertanyaannya yang biasa itu yang mana, gitu ya. Nah, dalam konteks hukum acara peradilan pajak, yang biasanya itu berakhir atau bersifat inkrahnya di pengadilan pajak. Maka putusan pengadilan pajak itu kan bersifat final ya, final and binding ya, atau lebih dikenal dengan terminologi inkrah ya. Karena sudah inkrah, maka tidak ada lagi upaya biasanya. Disitulah terakhirnya. Sehingga yang tersedia hanya upaya luar biasa ya. Nah, karena ini adalah perkara atau sengketa pajak, maka pengajuan PK-nya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai hukum acara peradilan pajak. Namun demikian, ya, sepanjang hukum acara peradilan pajak tidak mengatur, maka berlakulah juga hukum acara pengajuan PK yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Ya, nah nanti kita akan lihat nih sama-sama hukum acara peradilan pajaknya seperti apa. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Matius bahwa hukum acara peradilan pajak pengajuan PK itu diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ya, oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak diatur secara tegas, khususnya di pasal 91. Ya. Nah, kalau kita merujuk ke pasal 91, ada 5 alasan PK. Dan ini adalah alasan yang paling banyak ya dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya. Ya, Pak Awan, Pak Rinto, Bu Desi, ya, dan Pak Matius. Kalau perkara perdata, perkara pidana, itu alasannya tidak sebanyak perkara pajak. Ya, satu di antaranya adalah misalnya ada putusan pidana inkrah, ya. Alasan yang kedua itu ada novum. Alasan yang ketiga adalah alasan ultra petita. Alasan yang keempat ada petitum yang belum diputus. Dan alasan yang kelima itu adalah pertentangan norma. Nah, jadi 5 alasan ini menjadi alasan untuk mengajukan PK, ya. Nah, tentu kalau ditanya kepada saya, kalau begitu apakah alasannya boleh salah satu atau lebih dari satu? Jawabannya boleh lebih dari satu, sepanjang memenuhi syarat. Nah, ini mungkin juga masukan buat DJP juga kalau kalah begitu ya. Kalau WP-nya kalah ya berarti dia juga boleh mengajukan itu ya. Nah, jadi podcast hari ini tentunya bukan hanya mengedukasi WP, tapi juga mengedukasi DJP ya. Nah, jadi supaya hukum itu kan berimbang begitu ya, Pak Awan, Pak Rinto, Bu Desi, dan Pak Matius ya. Jadi kalau kita merujuk kepada rumusan norma pasal 91, maka seharusnya pengajuan PK itu dapat diajukan lebih daripada satu sepanjang memenuhi syarat. Secara normatif di pasal 77 mengatakan bahwa PK diajukan satu kali oleh masing-masing pihak. Nah, jadi kalau normanya kalau kita baca masing-masing pihak ya.
boleh diajukan. Nah, namun dalam tataran empirik ya, sepanjang mengenai syaratnya bisa dipenuhi, maka bisa diajukan PK. Nah, sekarang yang menarik adalah bagaimana kalau kita mengambil contoh PK itu diajukan karena alasan-alasan selain daripada alasan novum. Nah, kalau kita bicara alasan PK selain daripada alasan novum, kebetulan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ya yang mengatur mengenai pengajuan PK di Kamar Petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi salah satu pertimbangan hukum dalam amar putusan PK tersebut adalah sepanjang mengenai perkara di Kamar Tun, pengajuan PK itu boleh diajukan oleh Fiskus ya atau Direktur Jenderal Pajak ya apabila memiliki novum ya. Nah, kalau kita merujuk kepada pasal 91 seharusnya bisa PK bisa diajukan karena 5 alasan itu ya. Tapi kalau kita merujuk keputusan PK ternyata Dirjen Pajak atau pejabat itu hanya boleh mengajukan PK maksud saya apabila ada novum. Jadi 4 alasan yang lain itu sebenarnya tidak dapat dibenarkan kalau kita merujuk kepada putusan PK. Ini khusus bagi pejabat ya bukan bagi wajib pajak. Nah, jadi kalau pertanyaan Bu Desi tadi kan yang ngajukan PK-nya harusnya kan pejabat ya, karena kebetulan fiskusnya yang dikalahkan di pengadilan pajak. Jadi oleh karena itu, kalau dia mau mengajukan PK, harusnya alasan yang dapat dimungkinkan satu-satunya adalah adanya novum ya. Alasan-alasan yang lain itu tidak dapat dibenarkan ya. Alasan karena ada putusan pidana yang inkrah, alasan karena ultra petita, alasan karena petitum belum diputus, alasan karena pertentangan norma, itu kalau merujuk kepada putusan PK tersebut sebenarnya tidak dapat dibenarkan ya. Nah, namun saya belum lihat ya memori PK-nya kasus Bu Desi itu seperti apa ya. Tapi kalau itu diajukan bukan karena alasan novum, maka sebenarnya bisa dijadikan alasan untuk membantah ya di dalam kontra memori PK. Nah, kemudian hal lain yang cukup menarik juga untuk kita cermati adalah tentunya apakah PK ini diajukan setelah atau sebelum putusan pengadilan pajak itu dilaksanakan. Jadi biasanya kalau dalam hukum acara peradilan pajak 30 hari sejak putusan disampaikan kepada para pihak, maka Dirjen Pajak wajib melaksanakan putusan dan itu perintah daripada undang-undang sebagai hukum acara. Jadi eksekutornya adalah Direktur Jenderal Pajak sendiri melalui KPP atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Jadi Kepala KPP adalah eksekutor. Nah, eksekusinya harus dilaksanakan paling lama 30 hari ya dan tidak dapat ditunda dengan alasan apapun ya. Jadi kalau dalam perkara pidana eksekutornya adalah jaksa, kalau dalam perkara pajak eksekutornya adalah kepala KPP. Nah, kalau ternyata putusan pengadilan pajak itu sudah dieksekusi oleh kepala KPP, maka tentunya SKP yang dipersoalkan di pengadilan pajak itu kan berarti sudah dibatalkan. Nah, kalau sudah dibatalkan, maka tentunya ya tidak ada alasan lagi kan untuk bisa mengajukan PK. Nah, pertanyaannya di masa lalu bagaimana pengajuan PK oleh Dirjen Pajak? Biasanya dalam beberapa kasus ya, bahkan tidak sedikit juga ya, cukup banyak. Setelah ada putusan PP, meskipun amanat Undang-Undang Pengadilan Pajak mengharuskan untuk dilakukan eksekusi dalam waktu 30 hari, tapi banyak juga tidak dilaksanakan oleh Kepala KPP. Kenapa? Karena mereka menganggap mereka sedang mengajukan upaya hukum luar biasa atau PK. Jadi mereka berpikir nanti sajalah kalau sudah ada putusan PK baru dilaksanakan, ya.
Nah, itu juga terjadi di perkara yang lain ya. Eh, Nanti kita bisa diskusikan perkara itu ya. Nah, jadi mereka menunda karena mereka berpikir mereka sedang mengajukan PK dengan harapan menang, baru sekaligus dieksekusi. Ya, secara hukum acara sih itu kurang tepat ya. Karena memang harus dieksekusi 30 hari sejak putusan pengadilan pajak disampaikan. Nah, jadi kembali ke perkara Bu Desi, kalau memang sudah dilaksanakan putusan pengadilan pajak, artinya kan SKP-nya sudah batal. Nah, kalau SKP-nya sudah batal, lalu kemudian diajukan PK kembali, atau dengan kata lain putusan pengadilan pajak sudah dilaksanakan, tapi diajukan PK kembali, apalagi alasan pengajuan PK-nya bukan karena adanya novum, ya saya berpendapat ya ini hanya upaya untuk menyampaikan perasaan tidak sependapat saja dengan putusan pengadilan pajak ya. Tapi secara normatif sebenarnya itu tidak diperlukan kembali gitu ya. Nah, kecuali memang kepala KPP-nya belum melaksanakan putusan ya dan tidak mau menerimanya sehingga dia atau Dirjen Pajak mengajukan PK. Tapi kalau sudah dilaksanakan harusnya tidak beralasan. Apalagi pengajuannya itu tidak menggunakan atau tidak menyajikan novum ya atau alat bukti baru yang belum pernah diputus di pengadilan pajak. Ya, demikian Pak Awan, Pak Rinto dan Bu Desi dan Pak Matius. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey. Luar biasa informasinya sangat lengkap ya. Nah, sekarang kita minta pendapatnya Ketua Umum IWPI ini, Bapak Rinto Setiawan. Bagaimana Pak Rinto menanggapi atau mungkin pendapat IWPI ini ya mengenai kasusnya Ibu Desi yang sampai sudah di PK oleh DJP ini. Terima kasih Pak Rinto. Silakan. Ya, terima kasih Mas Awan, Pak Rey, Bu Desi. Jadi berdasarkan penjelasan dari Bu Desi dan Pak Rey, ini kalau saya dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia menyoroti dari sisi etik, Mas Awan. Ini secara etik, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya pejabat yang sudah kalah ini seharusnya dengan legowo menerima dan segera mengeksekusi dan tidak usah mengajukan peninjauan kembali. Apapun itu, Mas. Walaupun tak ada novum baru atau apa. Karena ini kan hanya perkara administratif, Mas. Menurut saya, Mas, ini secara etik gitu loh, Mas. Karena kan pengadilan pajak kan sudah diperiksa semuanya itu, Mas. Apalagi ini kan berkaitan dengan hukum administrasi perpajakan yang memang sudah secara khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu, Mas Awan. Ini menurut saya malah yang harus dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak seharusnya secara etik itu malah memanggil pihak-pihak yang sudah menyebabkan beliau kalah di pengadilan, mungkin kepala KPP-nya, pemeriksa pajaknya, sekaligus ini wajib pajaknya, ini gimana dulu. Jadi akhirnya bisa ketemu, Mas, akar masalahnya itu loh, Mas. Untuk perbaikan ini tata cara pemeriksaan pajak ke depannya. Jangan malah melakukan PK ini kan, apalagi PK ini kan pembayarannya satu PK ini 2,5 juta, Mas Awan. Apalagi yang saya dengar dari Bu Desi ini kan ada 59, Bu Desi ya. 59 ini gugatan. Berarti nanti PK-nya ada 59, Mas. Kali 2,5 juta berapa itu, Mas? Dan nilai kemenangannya Bu Desi ini kan jadi nihil, batal Bu ya, anunya kan, putusan pengadilan kan batal. Dari potensi angka yang 6 miliar jadi nihil, sekarang dengan PK saja, ini belum menang kalah, DJP udah keluar uang ini 100 juta lebih, seperti itu Mas Awan. Jadi saran kalau dari IWPI seharusnya secara etik Direktur Jenderal Pajak malah berterima kasih terhadap wajib pajak yang sudah berjuang sampai di pengadilan dan menang, dan itu dipanggil kepala KPP-nya, pemeriksa pajaknya, itu seperti apa? Kok bisa sampai terjadi seperti ini di lapangan itu? Apakah Anda memang benar-benar melakukan seperti itu? Apa yang diputuskan di dalam pengadilan itu aja. Jadi itu nanti DJP akan lebih baik lagi, tidak mentang-mentang wah pokoknya saya pejabat saya harus menang, semua upaya hukum saya tempuh. Itu sangat tidak etis, Mas. Menurut saya, Mas. Karena DJP ini tidak paham, Mas. Tupoksi utamanya. Mereka ini tupoksi utamanya adalah melayani rakyat atau pelayanan publik gitu loh, Mas. Jadi kalau sampai kalah di pengadilan berarti kan ada yang salah nih di pelayanan publiknya. Oke, misalkan Bu Desi ini di mana ini, di Dumai atau di Jakarta ini, itu kan apakah nanti ini di daerah-daerah lain ada modus-modus yang seperti yang dilakukan pemeriksa pajak terhadap wajib pajak? Itu nanti akan ketemu solusinya seperti apa secara nasional.
punya PR lagi Mas DJP Mas untuk sosialisasi biar tidak terjadi seperti kejadian kasusnya Bu Desi. Bukan malah nantangin wajib pajak di dalam pengadilan. Seperti itu Mas Awan. Baik. Oke, terima kasih Pak Rinto, luar biasa informasinya ya. Baik, terima kasih Pak Rinto, Pak Rey, Pak Matius, Ibu Desi ya. Kita doakan semoga kasusnya segera tuntas, semoga bisa terang benderang ya, supaya tidak salah lagi. Jangan sampai DJP ini terus-menerus memeras wajib pajak, udah kalah, tidak tahu malu, wajib pajaknya diserang lagi di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung. Baik, makasih semuanya. Kita jumpa lagi Pak, Bu, di podcast berikutnya. Makasih Pak, Bu. Mari.